Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wilma Nurmala. Saya dari kelas B2 PGSD dengan NIM 206.007. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya sebagai untuk syarah sidang dengan judul penggunaan model cooperative learning tipe games turnamen untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 3 sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk selanjutnya yaitu ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang saya ampu yaitu kemampuan pemahaman konsep yang sangat dibutuhkan oleh siswa sekolah dasar SD saat ini, karena pemahaman konsep itu penting karena dalam pembelajaran pemahaman konsep diperlukan. Jadi bagaimana penelitian ini ingin mengetahui latar belakang masalahnya itu adalah pemahaman konsep siswa kelas 3 di sekolah dasar, bagaimana pemahaman konsep mereka tentang suatu bilangan pecahan seperti itu. Jadi ingin mengetahui pemahamannya itu sampai mana. Nah, karena gitu kenapa nilai KKM-nya itu di bawah rata-rata, apakah dari pemahaman konsepnya kah atau dari apanya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang saya ampu yaitu kemampuan pemahaman konsep yang sangat dibutuhkan oleh siswa sekolah dasar SD saat ini, karena pemahaman konsep itu penting karena dalam pembelajaran pemahaman konsep diperlukan. Jadi bagaimana penelitian ini ingin mengetahui latar belakang masalahnya itu adalah pemahaman konsep siswa kelas 3 di sekolah dasar, bagaimana pemahaman konsep mereka tentang suatu bilangan pecahan seperti itu. Jadi ingin mengetahui pemahamannya itu sampai mana. Nah, karena gitu kenapa nilai KKM-nya itu di bawah rata-rata, apakah dari pemahaman konsepnya kah atau dari apanya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang saya ampu yaitu kemampuan pemahaman konsep yang sangat dibutuhkan oleh siswa sekolah dasar SD saat ini, karena pemahaman konsep itu penting karena dalam pembelajaran pemahaman konsep diperlukan. Jadi bagaimana penelitian ini ingin untuk selanjutnya itu rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut. 1. Apakah terdapat peningkatan pemahaman konsep pada siswa kelas 3 dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning, team games, turnamen atau TGT? Lalu bagaimana kesulitan siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep tersebut? Yang ketiga, bagaimana kesulitan guru dalam menggunakan model kooperatif team game, turnamen, TGT dengan metode kuantitatif dan kualitatif? Jadi saya tuh ingin mengetahui apakah terdapat peningkatan pemahaman konsepnya pada siswa kelas 3 menggunakan dengan model kooperatif ini. Lalu bagaimana sih kesulitan siswa dalam meningkatkan pemahaman konsepnya? Yang ketiga, bagaimana kesulitan guru? Saya ingin mengetahui bagaimana sih kesulitan guru dalam penggunaan model cooperative learning ini tuh kenapa? Karena kan sini ada kualitatif dan kuantitatif seperti itu. Untuk selanjutnya itu rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut. 1. Apakah terdapat peningkatan pemahaman konsep pada siswa kelas 3 dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning, team games, turnamen atau TGT? Lalu bagaimana kesulitan siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep tersebut? Yang ketiga, bagaimana kesulitan guru dalam menggunakan model kooperatif team game, turnamen, TGT dengan metode kuantitatif dan kualitatif? Jadi saya tuh ingin mengetahui apakah terdapat peningkatan pemahaman konsepnya pada siswa kelas 3 menggunakan dengan model kooperatif ini. Lalu bagaimana sih kesulitan siswa dalam meningkatkan pemahaman konsepnya? Yang ketiga, bagaimana kesulitan guru? Saya ingin mengetahui bagaimana sih kesulitan guru dalam penggunaan model cooperative learning ini tuh kenapa? Karena kan sini ada kualitatif dan kuantitatif seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk metode penelitian ini saya memakai penelitian
Mixed Method, Azhari dan kawan-kawan 2023 merupakan penelitian yang menggabungkan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Lalu ada perbedaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dapat dilihat dari desain, tujuan, teknik, instrumen, data, sampel, analisis data, dan hubungan dengan responden, usulan desain, kapan penelitian dianggap selesai, dan juga kenapa bisa peneliti ini ingin mengetahui pendekatannya itu seperti apa. Lalu dilihat dari desain, di sini juga ada desain, tujuan, teknik, instrumen, data, sampai sampel, analisis data. Lalu setelah itu kita harus menyajikan masalahnya ya. Tentu saja menyajikan masalah di sini kita menyajikan masalahnya kepada siswa. Siswa akan memberikan suatu masalah dan bagaimana siswa itu bisa mengerjakannya. Lalu membuat kelompok secara heterogen. Nah, untuk kelompok ini ibu mau diharapkan kelompoknya tidak hanya anak-anak yang pintar-pintar saja, namun harus ada campuran. Tidak hanya ada anak yang pintar-pintar semua, yang tidak bisa semua. Ibu harapkan semuanya pada bisa. Jadi ibu akan mencampur semua kelompoknya yang bisa dan yang tidak bisa. Seperti itu. Di sini ada model cooperative learning tipe TGT yang tadi saya sudah jelaskan. Ini langsung kita setelah membuat kelompok, kita merumuskan hipotesis ya, menguji hipotesis yang sudah dibuat. Kita harus mengujinya dulu nih. Setelah menguji lalu menyimpulkan apakah hipotesis kita itu sudah benar atau bagaimana, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada hasil data. Nah, di sini hasil data telah saya berdasarkan hasil data yang di samping dapat disimpulkan bahwa ada kenaikan siswa dalam pemahaman konsepnya. Tentu saja pemahaman konsep ini ada kenaikan ya. Jadi ada cukup kenaikan yang cukup dapat drastis dari pemahaman konsepnya tersebut, seperti itu. Yang selanjutnya itu kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan yang mengacu pada rumusan masalah sebelumnya. Ternyata siswa mendapatkan dampak yang signifikan dari model pembelajaran penelitian yang saya lakukan dan juga peningkatan juga dalam pemahaman konsep siswanya dalam belajar matematika. Setelah saya melakukan penelitian bahwa ternyata ada dampak keberhasilannya seperti yang saya harapkan, cukup memuaskan, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan.